Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada topik kali ini. Kita akan membahas tentang gaya belajar Kolb. Kolb Learning Style. Jadi dalam pembelajaran yang kita lakukan, kita secara umum tidak menyadari bahwa ternyata kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ini ada gaya belajar menurut Kolb. Ya, terdapat 4 bentuk gaya belajar, dan ini sebaiknya sebelum dilakukan pembelajaran di tingkatan pendidikan sekolah dasar, ya, SMP, SMA atau perguruan tinggi, atau dalam bentuk kegiatan di sekolah non formal lainnya, sebenarnya perlu ada suatu evaluasi awal terlebih dahulu, atau semacam tes untuk mengukur bentuk atau untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, siswa atau mahasiswa, sehingga seorang guru dia bisa memilih gaya belajar yang tepat untuk siswa atau peserta didik itu. Nah, secara umum memang setiap peserta didik, misalkan kita anggap dalam satu kelas itu, dia tidak ada yang memang dominan, ya, yang memang hanya satu gaya belajarnya. Jadi menurut Kolb ini ada 4 gaya belajar, ya. Setiap orang itu katanya tidak ada yang memang benar-benar satu saja, ya. Tidak ada yang benar-benar 2 saja. Semuanya ada. Tapi ada yang lebih dominan. Nah, di antara yang 4 itu ada yang lebih dominan seperti itu. Tapi secara umum dia memiliki, setiap manusia memiliki gaya belajar ini, ya. Tapi dia ada yang lebih dominan di situ. Baik, yang pertama itu active experimentation. Nah, jadi dia melakukan, ya. Nah, jadi di setiap kelas, di setiap pembelajaran itu ada siswa, ya ini memang dalam tanda kutip, ya, mungkin saja dalam suatu kasus dia di kelas itu ketika diuji ada yang tidak ini. Misalkan ada 50 mahasiswa, ketika diuji memang ternyata kasusnya ada yang tidak memiliki gaya belajar doing ini. Tapi secara umum seperti yang dikatakan oleh Kolb itu semuanya memiliki, tapi ada yang lebih dominan. Nah, di sini mungkin saja pada suatu kondisi di suatu kelas itu ada yang tidak dominan, ya, doingnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah doing, dengan melakukan. Jadi seorang siswa atau peserta didik itu dia akan lebih senang belajar, ya, dengan gaya memang dia langsung melakukan, ya, langsung dia bereksperimen di situ. Dengan melakukan itu maka dia akan cepat mengerti, dia cepat paham, dan dia bisa menyelesaikan pembelajaran itu dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ada abstract conceptualization. Nah, jadi lebih kepada berpikir, dia thinking, ya, thinking. Nah, jadi ada kalanya di setiap kelas itu akan ada dominan gaya belajar siswa itu lebih ke berpikir, dia. Dia lebih cenderung menyukai, ya, gaya belajar seperti itu. Nah, terus yang ketiga, concrete experience. Dia lebih merasakan langsung. Nah, ini merasakan langsung ini kan sedikit berbeda dengan doing, ya. Kalau doing itu dia memang aktif, langsung terlibat. Tapi kalau concrete experience ini dia bisa merasakan, misalkan kita dilibatkan mereka dalam suatu pengalaman yang langsung seperti itu. Pengalaman langsung, karena ini mirip-mirip sebenarnya. Tapi di doing itu dia memang kita terjun melibatkan siswa melakukan langsung. Kalau di feeling dia bisa kita berikan suatu pengalaman yang konkret, tapi tidak mesti dia harus melakukan. Nah, terus yang terakhir itu watching, ya, reflective
observation. Jadi kalau watching itu kita memberikan dia sebuah video, kita menontonkan apa ya, suatu film misalkan, dia lebih suka seperti itu. Nah, jadi keempat gaya belajar ini dimiliki oleh setiap manusia, ya. Cuma ada yang lebih cenderung ada pada dirinya, ya, yang cocok dengan dirinya itu. Maka perlu adanya suatu tes, ya, tes untuk melihat gaya belajar. Nah, jadi semestinya ya setiap guru atau dunia pendidikan, ya, bidang pendidikan itu dia menyediakan ini tes sebelum pembelajaran itu dimulai, sehingga nanti seorang guru tentu gurunya harus ini juga diberitahukan terkait dengan gaya belajar ini, ya, di training kah atau diberikan pembekalan dan sebagainya. Nah, ketika ingin belajar, diberikanlah siswa ini suatu tes untuk mengetahui gaya belajarnya. Nah, setelah itu guru bisa menyesuaikan kondisi siswa, ya, gaya belajar siswa itu dengan apa materi dan gaya belajar yang akan dipilih oleh si guru. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.